Di detik-detik pertama gua memasuki dunia RL-Craft, dari kegelapan ada naga merah yang ngasih pilihan level penderitaan. Gua memilih kesulitan medium di sini, yang tengah-tengah aja. Biarin di RL-Craft kesulitannya medium, karena di RL kesulitannya udah hard cuy. Alright, let's see how long you last. Good luck. Oke, kita udah mulai cuy, dan kita terjun dari atas. Pure nice, oke. Ini gua juga pakai shader ya, vibrant visual. Dan ini indah banget. Wah gila, Bedrock perkembangannya sangat-sangat pesat cuy. Wah anjay. Gua ketemu structure pertama di sini yaitu kapal bajak laut. Oke, gue nanti aja lah. Kita mending permulaan dulu ya. Wah ini aneh banget anjir. Shadernya kenapa ini? Cahayanya itu terlalu mengkilap cuy. Oke, di sini permulaannya kita harus cari gravel dulu. Mana gravel? Halo gravel. Nah ini gravel. Semoga langsung dapat flint ya kita ya. Nah ini dia, nah langsung dapat, nice. Oke, gua ketemu mob pertama di sini yaitu peri. Apakah dia pembaik atau pejahat? Iya, dia gak nyerang cuy. Oke, pembaik dia. Nah, gini. Iya, di sini ada merak. Apakah dia nyerang? Oke, enggak ya. Dia pembaik cuy. Loh. Dia kalau gua deketin melebarkan sayapnya cuy. Keren banget. Lihat ini. Oh, oke, keren, nice. Gua di sini ketemu structure berbentuk rumah pohon yang besar banget. Gua masukin dan gua dapat senjata baru di sini yang bernama Impulse. Ini senjatanya jujur kelihatannya ngeri banget, tapi sayang masih belum bisa kita pakai karena level kita masih belum cukup cuy. Nah, FYI di RL-Craft ini ada sistem level-levelan, beneran kayak game RPG. Di sini dibagi 4 skill level yang bisa ditingkatkan. Yang pertama ada skill attack yang berfokus pada kemampuan serangan. Yang kedua ada skill armor yang berfokus pada kemampuan pertahanan. Yang ketiga ada skill agility yang berfokus pada kelincahan dan kecepatan. Yang keempat ada skill mining yang berfokus pada mining atau ngancurin blok. Kenapa cuma mining pun harus ada levelnya? Karena untuk punya kuasa mengeruk sumber daya alam, kalian memang harus berada di atas. Oke, contohnya armor kulit ini cuy. Di sini syaratnya armor levelnya harus level 2, sedangkan gua masih 0. Jadi ketika gua pakai ya gak bisa kelepas sendiri armornya cuy. Gua lanjut explore bawahnya lagi dan ketemu beberapa item dari RL-Craft seperti perban atau bandage. Lanjut gua di sini nyamperin sesuatu yang berada di atas dan ternyata ada chestnya di situ. Isinya item-item dari RL-Craft, jadi gak terlalu paham gua cuy. Tapi ada item yang bernama Shadowstone yang tulisannya berwarna biru. Itu artinya ini item langka cuy. Nah, contoh lagi, kenapa XP begitu penting di sini? Gua di sini ada kapak kayu yang untuk agar bisa menggunakannya itu ada beberapa level yang harus gua capai. Kalian tahu sendiri, semua level gua itu 0 dan ketika kapaknya gua pakai itu gak bisa. Tangan gua tiba-tiba jadi lemes di sini. Gua dikasih efek weakness sama mining fatigue. Level adalah segalanya. Dan untuk pertama kalinya gua nge-up level di sini. Gua memilih skill attack dan skill mining cuy di sini. Oke, cuma gitu doang isinya ternyata. Anjir, mau apa ini cuy? Ini mau apaan ya? Tengkorak gitu dia, skeleton gede dan ada kambing hitam besar, ada Baphomet di sini. Oke. Apakah itu penjahat atau pembaik? Gak tahu sih gua. Gua gak mau ikut campur. Ini udah mulai malam cuy. Wah, ini shadernya sih aneh banget. Kenapa ini? Aduh, aneh banget shadernya, gila. Apakah itu village? Iya gak sih, village gak sih itu? Oke, kita gak bisa tidur di sini ya karena ada chest lagi ternyata di sini. Item baru banyak banget di sini cuy. Golden ring. Oke, ini jimat trinkets. Golden ring kita coba pasang, bisa gak sih? Oh, bisa cuy. Tapi gak ada ability-nya. Feels a bit heavier than it looks. Gak ada ability-nya ini cuy. Gak apa-apa lah, gua pakai lah. Water essence, elemen air, gua bawa aja, gak apa-apa lah. Oke, kita tidur. Woi, bangun, mau tidur. Nah, di pagi hari cuy, gua disambut sama mob dari RL-Craft yang berwujud manusia berkepala hiu sambil memegang senjata yang besar banget. Gua gak tahu dia pembaik atau penjahat, tapi gua memilih untuk menjauhinya. Ingat, di RL-Craft ini kita harus selalu suuzon karena katanya ini mod tersulit cuy. Jadi gua selalu curiga banyak orang jahat di sini. Dikarenakan villager tidak punya rasa lapar dan gua punya rasa lapar, jadi gua habisin aja semua hasil panen mereka cuy. Dan di sini untuk pertama kalinya gua melihat pemandangan yang RL-Craft banget. Ada samurai gitu. Wah, dia membunuh perinya cuy. Dia membunuh pembaik cuy. Pasti dia penjahat itu. Kebaikan versus kejahatan, semua keputusan ada di tangan kalian. Gua di sini mau buat pedang kayu cuy, tapi gua belum bisa karena level gua masih belum pantas. Dan tiba-tiba di sini ada fenomena yang aneh banget. Loh, ada geledek di cuaca secerah ini. Lah, itu tadi apaan cuy?
Gua gak ngapa-ngapain, Kang. Setelah fenomena geledek, ada fenomena matahari mau meledak di sini. Tapi tenang, ini cuma masalah shader dan gua udah tahu masalahnya di mana, cuy. Dan di sini pas gua mau menikmati shadernya, malah ada Gari Dewana datang di sini. Kayaknya ini udah bener, cuy. Iya, udah sangat indah. Wah, anjir, ada apa ini? Oke, apakah dia menyerang? Duh, anjir, bisa ngebom dia. Oh, anjir, bawa cannon dia. Weh, kita perban dulu lah. Dia bawa meriam, cuy. Oke, hati-hati. Kita mending level up dulu lah ya. Kita level up dulu, cuy. Kita akan level up apa ini? Attack aja lah ya. Kita investasikan ke attack sama defense. Nah, mana tadi? Aduh. Au. Oke, ini sulit, cuy. Sulit. Coba gue dari sini ya. Aduh, masih bisa loh dia. Nice, mati sendiri dia. Oke cuy, ingat kalau XP di sini itu penting banget. Jadi kita harus menghabisi mob yang emang sepadan sama kita. Karena level gua masih semut, jadi lawan gua juga semut di sini. Mampus. Ini gampang dilawan cuy. Iya. Nice. Dia semut tapi ngedrop mata laba-laba. Oke, masuk akal. Niat gua di sini cuma mau cari semut-semut yang lain, tapi malah ketemu kastil terbengkalai di sini cuy. Oke, aduh ada gituan cuy. Males gua. Oke. Ada prajurit gituan ya. Sabar tuh. Aduh, ada apa ini? Cyclops itu. Oke, sabar. Oke. Nah, kita mending lawan yang samurai ini. Kayaknya dia sepadan sama kita. Hah? Tuh. Oh, sakit juga dia. Nice. Oke, dia mudah dilawan ternyata. Sebelum kita macam-macam cuy, gua di sini wajib memenuhi kebutuhan utama gua dulu, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dan di sini gua memutuskan untuk ngekos di rumah Nitwit sebentar aja, alias selama 100 hari. Gua menaruh beberapa barang-barang gua di sini. Oke cuy, karena kita tinggal deket di pesisir pantai, jadi kalian bakal sering banget melihat mob-mob bajak laut di sini. Dan tentu saja mereka semua adalah penjahat. Bahkan kematian pertama gua ada di tangan mereka cuy. Aduh. Dan untungnya RL Craft ini kalau kita mati ada batu nisannya, jadi itemnya gak berserakan. Dan di sini gua akhirnya nekat mendekati monster hiu tadi cuy. Ampun, anjay, gede banget. Kayaknya dia bakal sakit banget ini. Aduh. Oke. Aduh. Sakit beneran cuy. Aduh. Wow, malah kesini gua. Wow. Kena flashbang gua. Gak bisa ngehit. Mati aja lah gue ini. Mati cuy. Ya, dia emang bukan lawan gua sih. Tapi bohong. Gua udah tahu kelemahannya cuy. Gua di sini tiba-tiba diserang suku pedalaman berwarna hijau cuy, dan gua aduin dia sama merak dan malah meraknya mati di sini. Gua aduin dia ke beruang baru dia mati cuy. Anjir, kuat banget ini mob. Salah satu mindset yang harus ditanam di kepala ketika memainkan RL Craft adalah pelajari mobnya cuy. Karena mob di sini bener-bener banyak banget. Mulai dari diserang robot dari masa depan, ketemu golem kayu yang ternyata dia pembaik, disengat lebah segede gaban, diserang buaya, dan digeprek Cyclops. Damage apa itu? Tapi di sini gua lagi-lagi menemukan kelemahan dari mob bermata satu ini. Gua nyebutnya teknik sumur cuy. Dan di saat Cyclops ini mati, dia ngedrop mata semata wayangnya. Dan ternyata mata Cyclops ini bisa dijadikan jimat yang berguna untuk mengurangi kebutaan dan kegelapan. Gua di sini pakai aja karena mata gua emang minus. Oke, sebelum kita lanjut cuy, selama kalian tonton tadi pasti melihat anatomi tubuh gua di pojok layar. Nah, di RL Craft ini setiap bagian tubuh gua bisa terluka masing-masing cuy. Dan tentu saja ada efeknya. Kalau tangan gua terluka, gua gak bisa nyerang dan mining. Kalau kepala gua terluka, gua gak akan bisa melihat. Kalau kaki gua terluka, gua gak akan bisa jalan. Gak hanya itu, setiap warna juga ada artinya. Kalau warna kuning gini artinya ya linu-linu dikit lah, masih aman. Kalau merah gini tandanya udah cedera cuy. Kalau udah abu-abu, ini udah lumpuh. Nah, kalau udah hilang gini, kalian kebanyakan makan gula. Jadi kita harus lebih berhati-hati untuk kedepannya cuy. Sejak kenal teknik sumur, di sini gua mulai ngelunjak dengan ngajak ribut mob-mob sekitar. Kambing hitam, aligator, beruang, merak, semua bisa gua sikat. Tapi ketika golem kayu, gua langsung dikasih paham cuy. Bahkan ini mob serangannya bisa nembus blok.
Nah, ini beneran bukan lawan gua. Gak ada kartu Uno kali ini. Hari-hari selanjutnya cuy, gua fokus ngupgrade level di sini sampai level attack gua mencapai level 10. Dunia Earlcraft masih luas, jadi gua explore dikit-dikit lah di sini. Dan malah ketemu rumah deket pantai cuy, yang dihuni oleh seorang NPC yang jualan beberapa barang. Oke, ini apaan lagi nih? Apakah ini tempat teleport kayak di Better on Bedrock? Oh iya, kita namain apa ini ya? Tempat jin. Karena yang punya rumah bentuknya kayak jin cuy. Iya, lihat aja. Ada Netherward di sini, kita bisa dapat Netherward tanpa perlu pergi ke Nether Fortress. Oke, mantap banget. Karena rasa penasaran gue lebih besar daripada rasa ngantuk, jadi gue lanjut lagi nge-explore karena melihat rumah yang lebih besar cuy. Oke, sepertinya ini aman. Halo Pak, jualan apa kamu? Oke, kita bisa mendapatkan copper coin juga di sini dengan menjual barang-barang mineral. Warpstone, bisa beli warpstone di sini, tempat teleport, mantap. Dan dia jualan jimat atau trinkets, yaitu mining amulet buat H1. Oke, lumayan mantap ini. Ini yang jual bentuknya kayak apa cuy? Kita lihat dulu. Oke, dia bentuknya kayak cowboy. Oke, cowboy. Oke, kita namain rumah cowboy. Ini chestnya ada apaan? Gua gak tahu ini. Fire essence, elemen api. Kita simpen di sini dulu lah. Oke, ini armor baru cuy. Armor baru ini. Corsair Leggings, ada protection sama breaking. Tapi armornya harus level 12 dulu baru bisa kita pakai. Kalau kita pakai lepas diri. Oh, ada jimat baru cuy di sini, Withering Necklace. Apa ini? Kita langsung pakai aja lah. Ini apa ini? Tas. Iya cuy, kayak tas ini ya. Ini. Oh lah, lepas lagi. Oke, begini cuy. Nah, keren banget. Kita pakai tas. Keren juga ini mod, ada tasnya juga di sini ya. Mantap lah pokoknya. Keesokan harinya cuy, gua lanjut jalan-jalan dikit di sekitar dan ketemu village kedua di sini. Dan pas asik-asiknya ngelut, gua di sini tiba-tiba diserang sama segerombolan pasukan pengangguran. Tapi tenang, mereka masih bisa gua atasi. Masih di sekitaran desa, gua menemukan structure berbentuk camp. Gak ada yang menarik sampai gua menemukan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Gua kepo dan ada pintu besar bergambar tengkorak di sini. Nah, pas gua buka, ternyata di dalamnya ada spawner prajurit. Gue yakin ini adalah sebuah dungeon. Karena gue gak mau mati konyol, jadi gue cabut aja. Tunggu sampai level gue lebih mumpuni cuy. Oke cuy, prioritas gue selanjutnya adalah meningkatkan level armor. Gue udah capek banget dibully sama mob-mob dari Earlcraft. Dan di sini gue mengalami fenomena yang absurd banget. Iya kan? Apa sih? Loh. Ya, gak ada angin, gak ada hujan, ini kambing secara gabut nendang pala gua. Dan anehnya lagi ada tikus yang maling roti gua. Di Earlcraft roti gua yang dimaling sama tikus. Di RL uang gua yang dimaling sama tikus. Aduh hidup kok dimalingin mulu gua ya. Oke, akhirnya level armor gua mencapai level 8. Dan itu artinya kita udah pantas memakai armor besi cuy. Dan gua juga udah pantas untuk menggunakan senjata impuls cuy. Nah, ketika gua coba jujur damage-nya sih biasa aja ya. Tapi ingat, senjata ini ada ability-nya. Loh. Oke, slow. Bisa gitu ternyata ini pedang. Anjir, kaget gua. Untung aja gak ke Cyclops tadi ya. Kayak kita tes ke babi inilah ya. Loh. Di keesokan harinya cuy, gua mendengar sesuatu yang ngeri banget. The hell, apa itu? Suara apa itu? Ya ampun, apa ini cuy? Spider Queen. Kita ini sepertinya bos ya. Lah, kok ada bos di sini? Loh. Apa cuy? Loh, anjir. The hell? What? Lah, ini apa Anda? Kenapa ada bus di sini? Oke, anjir. Tumpah serem banget ini mob. Oke cuy. Wah, ini gak bisa dibuat main-main sih. Gak bisa keluar cuy gua. Duh, lihat. What the hell? Oke. Dia bisa ngehit dari sana cuy. Jadi kita akan langsung terjun ke bawah lah ya. Nah. Tuh. Loh. Ini kucing juga nyerang. Oh, ini dia. Laba-labanya gede banget anjir. Serem banget. Gua gak bisa sih ngelawan langsung berhadapan dengan dia karena soalnya gua bakal matoy itu udah pasti cuy.
Lagi-lagi cuy, di sini gua menemukan titik kelemahan dari bos laba-laba ini. Gua di sini pakai teknik sumur lagi tapi agak dalam. Nah, pas kematian laba-laba ini cuy, dia ngedrop beberapa item yang bagus banget. Ada totem, ada jimat baru yang bisa bikin lari ngebut. Dan yang paling mantep ada experience tomb yang kalau gua pencet dia langsung ngasih XP banyak banget. Ini sih mantep banget buat ngupgrade level kita cuy. Dan salah satu hal yang gua heranin yang ada di RL Craft ini adalah kalau kehausan gak usah minum air, cukup nyebur aja, udah penuh sendiri. Kita bisa minum air lewat pori-pori cuy. Dan di sini ketika gua mau cari iron golem di desa sebelah, malah ketemu bos laba-laba ini lagi. Tapi tenang, gua adalah sarjana teknik sumur cuy. Gua di sini mau cari XP lebih banyak, jadi gua buat beberapa pedang termasuk pedang yang terbuat dari tanah. Di sini gua mulai menaklukkan yang paling deket dulu, yaitu kastil terbengkalai. Aduh, mati gue cuy ini. Aduh, mati gak sih? Mati, ya ampun, keroyok cuy gua. Oke, kayaknya structure ini udah gua kuasai cuy dan lumayan gampang. Oke, di sini ada Scorpion. Apakah mereka menyerang? Aman ya mereka ya. Netral cuy. Oke, ini kalau gua deketin mereka begitu. Oh, lihat. Oke. Kayak merak. Apa itu anjir? Oh. Apa itu? Masih dalam misi pencarian level, gua tiba-tiba ketemu bos baru lagi yang bernama Dead Knight. Gua bawa dia ke rumah gua dan inilah bentuknya. Di sini gua punya banyak banget pedang tanah dan gue yakin ini cukup buat ngabisin dia. Nah, pedang tanah ini kemampuannya bisa ngelempar tanah. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan kita akan ngelempar tanah ke muka dia terus sampai mati cuy. Boom. Anjir, kocak banget. Dan ngedrop apa? Aduh, sumpah ini beruang ganggu banget. Ini beruang gua gak tahu kenapa marah sama gua dan kenapa ini bos ngedropnya sama banget cuy. Tulang-tulangan doang itu. Gak kerasa cuy, di sini level agility gua udah level 10 dan gua dapat efek speed secara permanen di sini. Gua udah bosen banget cuy main di kandang, jadi gua di sini memutuskan untuk keluar rumah dan cari ribut RL Craft. Gua di sini memutuskan balik ke dungeon yang kemarin cuy. Oke, nice, ini dia. Kita buka gerbangnya cuy. Alright. Ada apa? Oke. Apa itu anjir? Apa itu cuy? Lah, cebol. Oke, lumayan tebel mereka daripada prajurit-prajurit itu. Kayak cebol-cebol gitu cuy. Mampus ini loh. Mampus. Alright, ada spawner lagi di sana. Oke, semoga cebol-cebol lagi. Ada dua cuy. Oke, jangan terlalu gegabah kalau dua gini. Oke, semoga oke. Lah, dapat magic one. Apa ini? Oke. Oke, coba kita tes ke para cebol-cebol itu cuy. Gua gak sabar ini. Dar. Damage-nya cuma 3 anjing, sekeren itu. Dapat trident, nice. Oke, udah ya. Please jangan ada lagi. Wah, ini cincin apa ini? Lah, ngilang. Oke, kayaknya urusan kita udah selesai nih. Wah, ini ada something wrong, something suspicious. Oke. Ada panah ke atas ini. Kalau kita hancurin, ada apa? Nah, kan ada observer di sini dan membuka ruang rahasia baru, cuy. Oke, dapat pedang baru di sini yaitu Jambia Fiber Harvest.
Tawar vendong kita ambil, nice. Nah cuma gini cuy ternyata. Oke, bersyukur. Oke, kayaknya urusan kita udah selesai. Seluruh dungeon udah gua taklukan cuy. Setelah urusan sama dungeon udah selesai, kepulangan gua di sini sangat tidak mulus cuy. Wah, anjir apaan ini? Halo? Ya ampun, apa ini ya ampun. Ampun, mati gua cuk, mati nih. Wah, capek beneran gua main RLCraft ini. Untungnya cuy di sini respawnnya dekat, jadi langsung gua ambil aja item-item gua. Aduh, mati lagi gua ini. Please, kali ini kasih gua ampun please. Aduh, naga. Di sini gua udah capek banget cuy, jadi gua langsung gerak cepat ngambil item dan bergegas pulang ke rumah. Sebagian dari item gua di sini hilang cuy, makanya di sini gua langsung pakai full corsair armor atau armor bajak laut seperti ini. Ini semua hasil mulung dari dungeon by the way. Perawakan gua udah bajak laut banget cuy. Gua di sini nge-explore lagi tapi di pulau sebelah. Dan di sini untuk pertama kalinya gua dapat notif kayak ginian. Gua gak tahu Sky Spire itu apaan cuy. Gua lanjut dan ketemu kastil terbengkalai lagi. Oke, bentengnya ini lumayan gede sebenarnya. Oke, isinya apaan sih cuy? Ya elah, para pecundang lagi cuy. Gampang banget cuy. Di sini gua ketemu village beserta dungeon dan bos baru lagi. Dan entah kenapa di sini bosnya ngebug cuy. Diam aja dia dari tadi, dan kalau gua serang darahnya gak ngurang sama sekali. Bodoh amat lama tuh bagong, gua di sini kepo sama Sky Spire, dan pas gua datangi, Sky Spire ini semacam bangunan ultimate di mod ini cuy. Bentuknya besar, megah dan ngeri banget. Gua yakin di atasnya ada sesuatu yang mengerikan ini. Bahkan ketika gua masuk cuy, ini mewah banget. Gua di sini memutuskan untuk cabut aja karena gua sadar diri sama level gua. Gua ingetin sekali lagi cuy, kalau level penting banget di sini. Makanya gua gak pernah berhenti ribut sama orang terus dan cari level sampai max. Oke, kita akan menaklukkan rumah Jejebangan ini cuy. Lihat. Oke. Anjir, banyak samurai di sini. Oke, lemah mereka, lemah cuy, lemah. Anjir, ini sumo apa? Mampus lo pada. Oke, coba kita lihat ini isinya apa ini. Ya ampun, udah chest ditaruh atas masih sampah juga. Salah satu hal yang gue suka dari RLCraft ini adalah bisa megang torch di tangan kiri. Ini adalah salah satu mimpi dari pemain Bedrock cuy. Dan tentu saja megang torch di tangan kiri dan tangan kanan pegang pickaxe sambil mining, ini udah paling mantep cuy. By the way, hasil mining gue di sini lumayan banyak diamondnya, tapi gue tunggu fortune 3 dulu cuy, baru gue panen. Dan hal yang gue gak suka dari RLCraft ini adalah ada kambing yang kemarin ngebunuh gue. Dia masih dendam ke gue cuy, bayangin. Dan bahkan ketika gue hidup lagi, dia masih dendam cuy. Wah, ini kambing ada masalah apa ya sama gua ya? Gua sebenarnya udah muak banget ribut sama orang cuy, tapi mau gimana lagi, ada level yang harus kita tingkatkan. Jadi keseharian gua adalah menaklukkan dari dungeon ke dungeon, dari structure ke structure cuy. Bahkan ketika kalian udah lulus sekolah, gua masih ribut. Ketika kalian udah mulai kuliah, gua masih ribut. Ketika kalian udah lulus kuliah, gua masih ribut cuy. Ketika kalian udah dapet kerja, tenang, gua masih ribut. Dan ketika kalian udah jadi bos, gua akhirnya mencapai level 20 untuk skill pertahanan gua cuy. Mantap. Tapi pada akhirnya gua harus berhenti gelut di sini dikarenakan setengah dari armor gua udah hilang cuy, dan gua gak mau kehilangan masa depan gua di sini. Jadi langsung aja kita pulang pakai alat canggih ini cuy. Di pagi hari abis bangun tidur cuy, gua berpikir masa gua harus ribut sama orang lagi. Gua udah muak banget sama suara ketawa para cebol itu. Apakah ada jalan lain untuk mendapatkan XP? Tentu saja Armadillo XP Farm jadi solusi terbaik cuy. Sebelum gue cari savana, gue buat pedang dulu yang terbuat dari elemen tanah di sini. Nah, pas gue keluarin ability-nya, oke, bisa ngeluarin gempa. Terus, beneran gak ada damage ini? Getar doang? Ya elah, mending kita cari savana aja lah. Ternyata savananya di sini gak terlalu jauh dari base gua cuy. Dan ketika gua menginjak tanah yang gersang ini, gua disambut sama seekor kera sakti cuy. Dan di dekat savana gua melihat ada rumah NPC, dan di sana gua menemukan senjata baru yang berwujud kapak. Tapi sayangnya kita masih belum layak. Masih di savana, gua ketemu mob yang unik banget di sini. Anjir, ada sigung. Gua penasaran sama entutnya sigung cuy. Yuk. Buka di entut gua. Entut.
By the way, savana ini termasuk biome panas cuy, jadi suhu badan kita naik terus ini dan bisa kepanasan. Makanya gua harus sering-sering nyebur ke air. Pencarian armadillo gua di sini termasuk cepet cuy. Gua di sini langsung ketemu satu jodoh armadillo dan langsung gua bawa ke rumah cuy. Setelah udah sampai rumah gua kedatangan sesuatu yang besar, ngeri dan berwarna hijau. Wah, anjir apaan itu? Kalian lihat apa yang gua lihat? Apaan itu cuy? Ada buto hijau di situ. Apakah itu bos? Apakah Orkul the Orc ini beda sama Ogro the Ogre kan kalau nggak salah. Beda gak sih? Beda cuy ya. Sama-sama gede sih. Oke, ini bosnya cuy. Dia bangun cuy dari tidurnya. Anjir gede banget dia. Oke. Loh. Oke cuy, kita jauhin aja lah ya dari pemukiman. Loh, anjing, bisa gitu dia. Kayak Kratos dia cuy. Salah satu item yang penting di Armadillo Farm adalah name tag cuy. Dan setelah gue cari-cari info, beri treasure atau harta karun adalah salah satu jalan paling mudah buat gue di sini. Dikarenakan gue sebelumnya pernah ketemu shipwreck cuy, jadi langsung gue cari dan ambil aja petanya. Gue baru sadar yang gue lakukan sekarang itu bajak laut banget. Pakai baju bajak laut sambil cari harta karun cuy. Kurang bajak laut apa coba? Mulai sekarang gue mau kalian semua panggil gue kapten. Di sini akhirnya gue udah nyampe tanda X di pantai terdekat dan gue pun memulai menggali cuy. Gue gak nyangka cuy, ternyata cari beri treasure sesulit ini. Tapi pada akhirnya gue menemukan apa yang gue cari di sini. Sepertinya gue di sini harus pergi ke Nether karena ada beberapa barang dari Nether yang gue butuhin cuy. Dan untuk mengambil obsidian harus pakai diamond pickaxe. Nah, masalahnya untuk menggunakan diamond pickaxe gue perlu level mining 20, sedangkan gue masih 13 cuy. Gua tahu kalian udah muak, but we have to ribut sama orang lagi. Gua udah keren-keren membantai ratusan musuh tapi mati gara-gara kedinginan cuy. Ini adalah kematian paling nyesek, soalnya pas gua samperin batu nisanya itu gak ada isinya. Kayaknya ini ngebug cuy. Armor, senjata, dan item-item berharga gua lenyap seketika. Terpaksa gua di sini harus manen diamond untuk dijadikan armor dan untungnya level mining gua udah 20 di sini. Jadi gua langsung masuk Nether aja. Nah, di sini gua oke banget. Di dekat gua ternyata ada Nether Fortress cuy. Dan langsung gua bandai aja blaze-nya. Dan kabar buruknya, gua gak ketemu Nether Wart satupun di sini. Kita lanjutin lagi proyek Armadillo Farm kita cuy. Gua di sini mengembangbiakan mereka biar makin banyak. Gua ratain depannya dulu buat jebakan zombie. Zombinya masuk dan kita masukin armadillonya satu persatu. Jangan lupa lempar tridentnya dan buat posenya dulu. Bentar, kan gua gak punya Nether Wart ya. Misi pak, saya minta Nether Wart-nya dikit aja ya. Ye, monggo mas. Lanjut kita pagerin dulu sekitar farm biar aman. Lalu kita lempar posenya cuy. Dan seperti biasa farmnya bekerja seperti apa yang gua harapkan. Di hari-hari selanjutnya gua fokus untuk upgrade diri gua. Gua di sini bener-bener pesta XP cuy. Ngencan armor dan senjata seenak jidat. Tiba-tiba di sini gua ketemu Nitwit yang lagi terjebak di sebuah lubang cuy. Di kepala gua muncul ide yang mulia di sini. Oke, sini zom. Nice. Mampus. Mampus, nice. Udah jadi zombie cuy. Setelah si Nitwit udah jadi zombie cuy, gua masukin dan sembuhin. Dan dia yang dulu adalah seorang pecundang sekarang jadi pengusaha mending tersukses di kampungnya cuy. Dan setelah gua didatangi sama ratu laba-laba, sekarang sama ratu semut. Dan seekor semut tetaplah seekor semut cuy. Kecil.
Karena RL-Craft R-nya itu ribut, apalagi dengan armor dan senjata yang lebih OP sekarang, gua pede mampus untuk menaklukkan kapal yang ada di sana. Gua di sini disambut hangat sama naga yang ngagetin gua kemarin cuy, dan akhirnya gue bisa balas dendam di sini. Gue lanjut ribut sama para nelayan di kapal dan mereka ternyata masih bisa gua handle. Cuman satu-satunya gangguan di sini adalah suhu yang dingin banget. Bayu melaut itu termasuk dingin by the way. Setelah udah menaklukkan satu kapal cuy, gua mempelajari satu hal. Bagian belakang kapal yang gua tandain ini adalah tempat terpenting di seluruh kapal cuy. Para nelayan itu menaruh seluruh hartanya di sana. Jadi gak usah capek-capek gelu cuy, tinggal lubangin aja bagian ini. Nah, di sini gua mempraktekkan apa yang gua pelajari dan gua langsung dapat ancient debris-nya cuy. Gua di sini ingin melanjutkan karir gua sebagai bajak laut, tapi bajak laut mana yang mati kedinginan ya kan? Maka dari itu gua buat jimat yang bernama Ethereal Ember di sini yang berguna buat menjaga agar badan tetap panas. Kombinasi perjimatan gua udah mantep banget di sini. Ada kompor abadi dan ada kulkas abadi cuy. Jadi gak ada lagi kematian karena kedinginan atau kepanasan. Karena badan gua udah adaptif banget cuy, maka dari itu Kapten Ngawuron siap membelah laut dan membajak bajak laut cuy. Arr. Di sini kerjaan gua cuma ngelobangin, ngambil hartanya terus kabur. Gua mendayung dari kapal ke kapal dan melakukan hal yang sama. Sampai pada akhirnya gua dapat total 38 ancient debris di sini. Itu berarti ada 38 kapal yang udah gua taklukkan. Karena gue udah dapat banyak banget netherite, gue buat satu set Ronin armor cuy. Dan akhirnya gue resmi menjadi seorang samurai di sini. Dan juga di sini gue buat warpstone cuy. Jadi nanti kalau pulang gak usah jalan kaki. Nah, kalau kita scroll ada tempat-tempat yang udah pernah gue kunjungi di sini. Dan kalau kita pilih tempat yang bernama dungeon ini, ya ini adalah kejutan buat kalian. Sebuah dungeon yang lebih besar dan lebih luas dari biasanya cuy. Penjelajahan dalam dungeon ini jujur kacau banget dikarenakan spawner di mana-mana dan gak pernah berhenti nge-spawn. Jadi isinya ribet mulu cuy. Dan yang paling gua malesin di tempat ini adalah tempatnya itu bener-bener luas banget, sumpah. Ini udah kayak labirin anjir, bingung sendiri gua cuy. Sampai pada akhirnya gua menemukan tangga ke bawah di sini. Ketika gua masuk ada goa yang besar banget dihuni oleh laba-laba. Sedikit parkour di sini dan akhirnya gua menemukan sesuatu yang sangat menarik di sini. Oke, ada bos baru cuy, Froggy the Frog. Aduh, mana dia? Oh, hilang. Oke, di sini mungkin. Oke, kita udah disambut sama kodok cuy. Froggy sang katak cuy, Froggy the Frog. Lihat dia. Iya, ini dia. Oke. Oke, sabar cuy, sabar. Jangan ganggu pertarungan gua sama si bos ini ya. Mampus. Bentar, bentar. Mati lama gua, mati lo. Makan di mana? Gampang anjing, gampang banget. Wah, ini cincin apa ini? Belum pernah gue dapet cincin ini. Ring of Regeneration, oke, mantap, guna itu guna. Nah, kita pakai nice regeneration, oke, mantap. Setelah kematian sang katak, gue menemukan peti di balik jeruji besi cuy. Dan ini adalah pertama kalinya gue menemukan salah satu dari barang naga di sini, yaitu tulang naga cuy. Legenda mengatakan kalau barang-barang naga itu langka, mahal, dan mereka adalah puncak kekuatan di RL-Craft cuy. Jadi habis ini kita akan memulai karir kita sebagai pemburu naga cuy. Kepulangan gua di sini disambut sama si Orkul cuy. Karena gua udah ngerasa kuat, gua ajak ribut lah si Orkul ini. Dan hanya perlu 2 hit untuk Orkul ngabisin gua cuy. Untung ada totem di sini. Padahal armor gua udah ngeri, ternyata masih belum cukup untuk ngelawan si Orkul. Bro berpikir dia adalah yang terkuat. Tapi tenang cuy, untuk ngilangin si Orkul dari sini kita harus pakai otak cuy. Ya, inilah gua mempersembahkan ke kalian mesin yang bernama Boss Blender. Dan kalian akan tahu alasannya kenapa namanya gitu. Nah, oke, udah bangun cuy. Nah, oke, kita pancing. Kita pancing dulu dia. Oke, masuk, yuk. Oke. Masuk. Nice. Oke ya, dia udah masuk cuy. Dan langsung aja kita nyalakan.
Nice. Lihat cuy, udah bekerja mesinnya, mantap. Udah, kita tinggal nunggu aja ini. Ya, dikit lagi ya, dikit lagi cuy, dikit lagi cuy. Oke, dikit lagi. Nice. Mampus. Mati sama mesin. Coba kita lihat chestnya cuy. Nice, drop-dropannya berhasil keterima sama gua cuy. Ya, kita melihat bosnya sedang disiksa. Kita tinggal terima setoran aja ini, mantap. Ingat, tujuan besar kita yaitu mencari naga. Di tengah-tengah pencarian ada tower menjulang ke atas cuy. Gua kira ini Skyspire kayak kemarin, tapi bukan, ini gak semewah Skyspire. Ini terlihat lebih merakyat. Sebenarnya namanya adalah Battle Tower cuy. Nah, lantainya itu berlapis-lapis diisi oleh berbagai mob. Singkat cerita cuy, di tower ini ternyata ada bosnya. Nah, ini dia bosnya. Ini kayaknya bosnya cuy. Apakah kita ngelawan naga? Bukan naga ya, kayak elang gitu dia. Oke. Oh, mampus ini loh. Anjir. Oke. Mampus. Aduh. Bikin nge-lag anjir bos ini. Oke. Bentar. Coba kita panah. Mampus, mati loh. Oke, dia ngedropnya bagus banget itu. Gua gak tahu seberapa langka si naga ini, tapi gua kayaknya udah jalan jauh banget cuy. Tiba-tiba gua udah menginjak gurun aja di sini dan menemukan hotel di tengah gurun. Sebenarnya gak ada yang spesial di hotel ini, tapi bodoh banget sumpah yang bikin. Ini monyet tingginya 3 blok, tapi dikasih ruang 2 blok. Ya nyangkut lah mereka. Lah. Lagi dan lagi gua ketemu sama si Shrek alias si Orkul cuy. Dan kali ini gua memberanikan diri untuk menghadapinya. Anjir, damage-nya gede banget. Duh, kok segitu ya damage-nya ini orang ya. Ini armor gua gak ada artinya di depan ini orang sumpah. Oke, kita kasih. Mampus. Itu kalau gua hadapin terus sih gua yang matoy anjir ini. Sekali-kali kita gebuk lah. Loh. Oke, gak ada damage sih. Mampus. Au. Sorry. Oke. Gua dikejar anjir. Kita keluarkan gempa kita. Gak ada damage sama nih orang. Oke. Bahkan, lah stop, ada 2 hal aneh di sini. 1, kenapa totemnya gak bekerja padahal udah aktif. Yang kedua, kenapa item gua berceceran di sini dan gak ada batu nisannya. Aduh, bakrok. Gua di sini minum recall potion cuy buat balik ke gurun tadi dan langsung menyambar si Orkul ini. Oke, kita ambilin barang-barang kita. Apa ini? Ada cacing Alaska cuk. Kematian gua oleh si Orkul tadi mengakibatkan pedang hijau andalan gua hilang cuy. Maka dari itu gua balik dulu. Di sini gua kedatangan Ratu Laba-Laba dan gak pakai bacot, langsung gua blender aja. Pedang andalan gua emang hilang, tapi Mojang punya rencana yang lebih baik. Loh. Oke, ini apa cuy? Anjir. Spirit Katana, legendary item. Ya, rezeki gak disangka-sangka karena ngebunuh skeleton tangan 4 cuy. Gua dapat salah satu senjata terkuat di RL Craft ini cuy. Gak ada ability-nya, tapi damage-nya itu sakit parah sumpah. Dan yang gue suka ini cocok banget sama tema samurai gua, soalnya dia emang katana kan. Gua di sini juga buat pedang yang bernama Blink cuy. Ability-nya sesimpel bisa teleport, gitu doang. Si Orkul kayaknya punya dendam pribadi sama gua. Lihat, dia datang lagi dan kali ini dia bawa kawannya yang berwarna abu-abu. Langsung gua masukin blender di sini dan blendernya kagak muat cuy. Karena ini 2 orang badannya gede-gede banget. Jadi temennya dulu yang mati baru si Orkulnya cuy. Ingat, tujuan gua main RL Craft ini adalah naik naga. Cuma itu yang gua mau. Jadi gua lanjut lagi dan balik ke gurun tadi cuy. Ini dia. Dah, gak bisa gua hit anjir. Oke, benar-benar.
Apakah ini bisa mati? Anjir, tebel juga dia. Oh. Oke. Lah. Gua kayak punya kekuatan bisa ngambangin makhluk gitu cuy. Bisa ngambangin mob. Akhirnya dia mati. Semakin jauh gua jalan, gua ketemu sama piramida tapi besar banget. Piramida ini dihuni oleh para Aladin dan menariknya di sini juga ada ruangan rahasia di bawahnya. Jebakannya pun lebih ngeri di sini. Surprisingly, gua dapat beberapa barang naga di sini kayak pecahan tengkorak naga sama kulit naga coklat. Untuk kedua kalinya, gua menemukan piramida besar lagi cuy. Dan gua dapat celana naga, kulit naga hitam sama kulit naga hijau. Gurun ini ternyata luas banget cuy. Gua ketemu istana besar banget di sini. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini adalah penampakan luar dari dungeon labirin yang kemarin gua taklukin. Jadi kalau kita masuk ke istananya dan langsung turun ke bawah, kita akan ketemu sama dungeonnya cuy. Di sini gua langsung jalan ke bosnya aja, gak peduli sama sekitar. Bosnya kali ini bernama Wildman of the Woods yang bentukannya kayak monster rusa gitu. Karena senjata gua di sini udah legendary, jadi setiap sayatan itu pedes banget. Jadi gak terlalu susah lah asal bukan si Orkul. Nah, di sini gua langsung sikat aja barang-barang naga yang ada. Masih di gurun yang sama cuy, gua ketemu dungeon lagi. Gua langsung cari tempat bosnya dan kali ini bosnya bernama Alpha Lycan alias Roger Sumatra cuy. Dan seperti biasa, selama ini bukan mas-mas obesitas berwarna hijau, masih bisa gua tangani cuy. Perjalanan gue di sini udah lintas beberapa biome, dari desert ke savana, dari savana ke plains, tapi gue belum pernah nemu naga sama sekali. Sampai gue menemukan apa yang gue cari selama ini. Ini kayaknya structure yang belum gue ketemu. Ini apaan ya? Oh maga, oke, kita dapat yang kita mau di sini. Dapat naga cuy. Aduh, mampus loh. Lah, langsung mati. Ini naga kecil cuy. Naga kalau udah tepar gini, kalian punya dua pilihan. Mau kalian ampuni naga ini atau kalian bunuh naga ini. Gue di sini memilih untuk mengampuninya cuy, biar bisa gue naiki. Gue pasangi saddle dan akhirnya cita-cita gue dari kecil yaitu naik naga di RL Craft akhirnya terwujud juga. Naga semungil ini harus menanggung beban seberat gua cuy. Nah, kalau udah punya naga gini ibarat udah punya helikopter. Mau mengeksplor kemanapun itu gampang banget. Dan di sini gua lagi-lagi ketemu sama dungeon. Dan bos kali ini adalah si Orkul. Jujur aja gua gak mau mati di sini, males banget soalnya kalau mati lagi. Soalnya gua ngelawan trauma gua di sini. Jadi mending gua panah-panahin aja dari atas. Gak apa-apa pecundang, yang penting gak mati cuy. Hari-hari selanjutnya gue habiskan untuk mengeksplor luasnya dunia RL Craft yang indah dan mengerikan secara bersamaan. Gak banyak hal yang gue bisa ceritain di sini. Pokoknya di sini isinya gue ribut sama berbagai boss di berbagai structure. Gitu-gitu terus sampai di sini level skill gue gak kerasa udah max semua. Keempat-empatnya udah level 50 cuy. Gue udah resmi jadi manusia terkuat di RL Craft. Jujur gue udah di titik jenuh banget di sini sampai akhirnya gue ketemu sarang naga yang dihuni oleh naga api. Karena sama-sama kecil sama punya gua sebelumnya, jadi gua memilih untuk membunuhnya agar dapat tulang naga dan kulit naga yang lebih banyak lagi cuy. Karena gua mau membuat sesuatu yang luar biasa dari ini semua. Gua di sini udah merasa cukup dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Senjata gua emang udah kuat, tapi armor gua masih kurang banget jujur. Jadi di sini gua mau armor naga yang warna biru, yang dimana ini adalah armor terkuat di seluruh RL Craft cuy. Tapi masalahnya untuk membuat armor naga warna biru, gua perlu banyak banget kulit naga warna biru juga. Dan kulit naga gua di sini warna-warni cuy. Untuk mengubah mereka jadi biru, gua perlu NPC yang bernama Dragon Hunter. Jadi langsung aja gue di sini cari si pemburu naga ini dan menukarkan ke kulit naga biru. Dan seperti yang gue harapkan, akhirnya gue kesampaian untuk membuat armor naga biru atau armor terkuat di RL Craft cuy. Gila, ganteng banget gue ini. Tapi ada tempat satu lagi yang belum gue taklukkan, yaitu Sky Spire. Di lantai 1 Sky Spire ini masih gampang banget. Gua ngelawan beberapa prajurit pecundang di sini dan tentu saja dengan mudah gua habisi. Di sini gua gak bisa naik ke lantai 2 coy karena gak ada kunci. Tapi untungnya gua langsung ketemu sama kuncinya. Di
Di lantai 2, gua ngelawan sama beberapa makhluk hijau tapi masih gampang. Di lantai 3, isinya beberapa makhluk hijau sama skeleton. Di lantai 4 sama aja, sama-sama gua habisi. Di lantai 5, ini bertema Nether cuy, diisi oleh para piglin. Dan akhirnya di lantai teratas yaitu lantai 6 yang diisi oleh raja terakhirnya cuy. Gua udah siap. Skeletor. Anjay kan, enggak kan, sakit banget. Kita makan dulu. Dan di tengah-tengah pertarungan cuy, ini orang tiba-tiba diem di tempat. Yang seharusnya jadi pertarungan epic malah konyol banget. Tapi pada akhirnya dia mau ngelawan juga cuy. Ya walaupun dia ngelawan bukan berarti ada perlawanan. Jujur aja gua terlalu kuat di sini. Bahkan ini bos matinya kena Thorns gua. Maaf cuy, yang seharusnya ini jadi pertarungan epic malah konyol banget. Gue di sini mau pulang cuy, tapi malah ketemu sesuatu yang keren banget. Gue di sini gak sengaja melihat proses pembangunan Sky Spire dari bawah. Jujur ini keren banget. Gue di sini langsung naik ke titik teratas towernya cuy, dan langsung gue hadapi aja bos bajak laut berwarna biru ini. Mampus. Gak ada damage anjir, ini bos apaan coba? Lagi-lagi karena gua terlalu kuat buat mereka, setiap serangan yang mengarah ke gua itu gak ada artinya sama sekali cuy. Lagi dan lagi mereka berakhir konyol. Gua maaf sekali lagi, pertarungannya gak bisa sengit, mau gimana lagi, gua udah terlalu kuat cuy. Kepulangan gue di sini pas banget sama malam ke 100. Ini hari ke 99, jadi besok udah hari ke 100 cuy. Di pagi hari, gua mau closing di sini, malah ketemu sama dua bos lagi, si Orkul sama si Spider Queen. Gua memutuskan untuk melawannya sebagai pembuktian bahwa gua udah mengalahkan trauma gua di akhir video ini. Bayangin, gua udah naklukin dua Sky Spire, tapi masih hati-hati banget ngelawan si Orkul ini, karena damage dia itu masih kerasa cuy. Tapi pada akhirnya gua berhasil mengalahkan mereka berdua. Final boss sesungguhnya di sini adalah si Orkul cuy. Oke, gua yakin kebanyakan dari kalian udah nutup video di bagian ini. Tapi gua cuma mau bilang terima kasih karena udah nonton video ini dan menemani gua untuk menaklukkan dunia RLCraft ini. Ya, walaupun sebenarnya gua pengen naga yang lebih besar sih. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, pakai nabrak pohon segala.